bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu di dalam ibadah doa pagi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya tergelitik dengan sharing dari Bu Puji beberapa minggu yang lalu, di mana dia menyampaikan survei bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak lebih baik daripada non-Kristen, dan orang di luar Kristen itu ada banyak yang memiliki pandangan buruk terhadap kekristenan, dan tidak semua orang Kristen memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang lain. Hal ini menjadi satu PR buat pribadi saya, bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus mengoreksi diri gitu ya. Dan saya merenung gitu ya, apalagi peristiwa-peristiwa hari-hari ini yang selagi hits ya, penembakan Brigadir J, itu kebanyakan orang Kristen yang terlibat di dalamnya. Dan itu membuat saya, Yesus waktu mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu, bukankah ada Roh Kudus, ada Yesus di dalam diri mereka? Kenapa mereka sampai bisa melakukan hal-hal yang seperti itu? Bahkan saya juga sempat kadang-kadang suka lihat gitu ya, ada postingan, ada hamba Tuhan yang menyatakan jangan jadi Kristen gitu ya, karena di dalam kekristenan di gereja banyak orang begini. Saya sampai ternyata benar gitu, bahwa dalam dunia nyata hari-hari ini ada banyak hal yang perlu kita renungkan, bahwa kehidupan kekristenan kita dari Bu Puji bilang transformasi hati gitu ya, dari hati orang-orang percaya ini mesti diubahkan. Kemarin Pak Timotius singgung tentang motivasi hati. Nah, hari ini saya ingin bagiin tentang menjaga kemurnian hati. Karena itu yang hari-hari ini Tuhan pengen, secara pribadi Tuhan, untuk itu kamu mesti jaga kemurnian hati kamu. Melihat situasi dan kondisi di mana kemerosotan moral yang semakin nyata, standar nilai-nilai firman Allah mulai diturunkan gitu ya, dunia mulai mengambil peran, memberikan nilai-nilai baik di dalam dunia ini maupun di dalam kehidupan masyarakat, sehingga kebanyakan kita itu lebih banyak kompromi, dosa menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan saya selalu bilang sama anak-anak saya kalau lagi mesbah, kalian mesti benar-benar takut sama Tuhan. Kenapa? Karena tantangan hari-hari ini itu sangat berat. Kalian lebih berat untuk menjaga kekudusan, untuk menjaga hidup, karena lingkungan di sekitar kalian itu sungguh-sungguh luar biasa. Kejahatan semakin meningkat. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan tolong supaya kami bisa hidup dalam iman yang suci, murni, kudus. Walaupun buat orang-orang mungkin berkata nggak mungkin gitu ya, tetapi saya selalu berdoa, Tuhan tolong jagai generasi ini untuk tetap berdiri di atas standar firman, di atas standar kebenaran firman Allah. Nah, hari-hari ini juga Tuhan sedang menguji gerejanya. Apakah kita tetap ada dalam kemurnian hati di tengah-tengah orang-orang yang berusaha mencari tepuk tangan manusia, popularitas, nama besar, pengikut yang banyak, terkenal. Nah, itu menjadi prioritas-prioritas mereka. Apakah kita tetap memiliki kemurnian hati? Untuk itu pagi hari ini saya diteguhkan oleh firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-16, dikatakan bahwa sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Di situ Paulus diperhadapkan dengan orang-orang yang berusaha untuk memenjarakan dia, menganiaya dia, tetapi dia berusaha untuk terus menjaga hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya, sebagai manusia pasti kita punya ambisi, punya keinginan, bahkan harta, tahta, wanita itu bukan hanya ujian bagi orang-orang yang di luar Tuhan. Di dalam gereja, di dalam kekristenan pun itu menjadi satu pintu untuk iblis menjerat kita. Jadi perlu sekali saya secara pribadi untuk menjaga hati nurani saya untuk murni, ya, motivasi, kekudusan,
kehidupan yang terus hidup takut akan Tuhan. Nah, mengapa kita harus menjaga hati nurani kita untuk tetap murni? Ada beberapa hal yang saya pengen bagi. Yang pertama, karena Allah melihat hati. Dia itu Tuhan yang menguji hati dan batin manusia. Dari kisah Samuel waktu memilih Daud untuk mengurapi Daud menjadi raja, dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bahwa manusia memandang apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amsal 21 ayat 2 berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, ini menjadi satu renungan buat kita, bahwa kadangkala kita hanya memperhatikan apa yang kita lihat, apa yang di depan mata. Sementara Tuhan itu melihat apa yang di dalam kita, manusia batiniah kita. Karena apa? Dari hati inilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan segala hal. Dari hati ini loh bagian yang terdalam dari manusia yang menjadi pusat kehidupan manusia. Ketika hati manusia itu kotor, maka yang keluar kotor. Ketika hati manusia murni, bersih, maka akan menghasilkan satu tindakan, satu tingkah laku yang benar, tingkah laku yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam hati inilah kita berhubungan secara pribadi dengan Allah. Dan hati kita itu diperiksa sama Tuhan. Tuhan melihat hati. Hati itu merupakan tempat di mana pikiran, perasaan, dan kehendak kita ada. Jadi penting sekali kita harus menjaga kemurnian hati, karena Tuhan melihat hati. Ada di dalam 1 Timotius 1 ayat 19, ada beberapa orang yang tidak menjaga kemurnian hatinya, sehingga iman mereka kandas. Hari-hari ini kalau kita nggak menjaga kemurnian hati kita bisa berontak sama Tuhan, kita bisa marah sama Tuhan. Ketika dibawa dalam satu lembah kekelaman, kita juga bisa mengikuti situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi penting sekali kita menjaga hati. Apalagi kenapa mesti harus jaga hati? Karena firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di sini katakan berbahagialah. Di situ kalau kita lebih dalam ya diartikan, itu artinya bergembiralah, beruntunglah, makmurlah secara spiritual dengan kegirangan, kepuasan di dalam kemurahan keselamatan Tuhan. Kalau kita hatinya bersih, kalau kita hatinya murni. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-4 dikatakan, siapakah yang boleh datang kepada Allah? Yaitu mereka yang suci hatinya, yang bersih hatinya. Jadi orang-orang yang menjaga hatinya murni di hadapan Allah, dia bebas menghampiri Allah kapan saja. Dan dia memiliki satu hubungan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama hari-hari ini di tengah-tengah generasi yang bengkok hatinya, kita boleh menjaga hati nurani kita untuk tetap murni. Secara manusia nggak gampang, nggak bisa. Tetapi sebenarnya ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengizinkan Dia menguasai hati kita, maka darah Yesus itu menyucikan, memurnikan hati nurani kita. Dan kita bisa hidup dalam kemurnian hati, di dalam kekudusan. Ketika kita mengizinkan Tuhan bertahta dan menguasai hati dan pikiran kita. Kita belajar dari seorang Daud. Dia berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, bila engkau menguji hatiku, ya, memeriksa aku pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu yang jahat, mulutku tidak terlanjur. Ada waktu-waktu di mana Daud mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita.
Kita mandi 2 kali, kita bersih-bersih, apalagi di masa-masa corona ini, kita selalu menjaga kebersihan, protek benar-benar. Yang perlu menjadi pertanyaan, sudahkah kita juga menjaga kebersihan hati kita? Apakah ada waktu-waktu di mana kita mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita? Apakah motivasi saya tetap murni? Apakah hati saya bersih? Ya Bapak Ibu, ada 2 ujian. Ya, kapan kita menjaga kemurnian hati? Ketika kita ada dalam zona nyaman. Ya, di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, kita boleh baca Ulangan pasal 8 ayat yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kadangkala ketika kita di atas, ada ujian-ujian yang datang. Entah itu kesombongan, keserakahan, dan merasa bahwa ini kekuatanku, ini kekuasaanku, ini kemampuanku, sehingga aku bisa berdiri sampai hari ini. Nah, sehingga kemurnian hati kita mulai tercemar, kita mulai sombong, kita merasa tidak perlu Tuhan. Ini menjadi ujian buat kita. Yang kedua, apa ujian yang kita hadapi? Ketika dalam pencobaan, ya Ulangan 8 ayat 2 berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, sebenarnya dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ketika Tuhan membawa kita dalam satu situasi yang tidak menyenangkan, pada ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan itu punya maksud merendahkan hati kita dan pengen tahu apa sih yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam kemurnian kita, ya hati kita. Karena hati kita itu akan ketahuan murninya ketika kita ditekan, ketika ada dalam tantangan. Seperti kemarin Ci Maria kemarin sharing ya, apakah benar-benar Tuhan itu baik? Ketika dalam kesesakan kita bisa meragukan Tuhan. Ketika dalam pencobaan, justru di situ Tuhan sedang memurnikan hati kita. Apakah iman kita teguh? Apakah kita tetap berpegang dan percaya bahwa Tuhan itu baik? Nah, inilah ujian kita. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita dibawa pada satu percobaan, satu penderitaan, satu lembah, satu masalah, ini belum selesai, ada lagi. Tuhan sedang memurnikan hati kita. Tuhan sedang mengizinkan itu semua terjadi supaya iman kita yang murni ini ya, yang nyata. Ya, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 6 sampai 7 katakan bahwa kita harus bersuka cita walaupun kita harus berduka cita di tengah-tengah penderitaan, pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi kadangkala memang Tuhan bawa kita pada padang gurun. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini doa sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun kok gak dijawab oleh Tuhan. Gak usah takut. Tuhan sedang memurnikan hati kita. Tuhan sedang menyiapkan hati kita, menguji hati kita untuk menyediakan berkat-berkat yang lebih besar. Kadangkala jujur ketika kita di bawah ya, ada tuh terselip ketika lihat orang yang lebih dari kita. Kadangkala ada iri hati, ada membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Terselip di situ. Tuhan bilang, mana hatimu yang murni? Kita harus benar-benar menjaga kemurnian hati kita. Kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah pencobaan. Berbahagialah katanya. Apakah bisa berbahagia? Bisa kalau kita
bersyukur senantiasa di dalam Tuhan, dan percaya ketika Tuhan membawa kita pada lembah-lembah padang gurun, sebenarnya Tuhan sedang membentuk hati kita, sedang menguji, dan semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Mari belajar dari seorang Daud. Dia selalu berkata, ujilah hatiku dan batinku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Mari izinkan Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Apakah ada sesuatu yang Tuhan pengen koreksi? Ya, entah itu motivasi, entah itu iri hati, entah itu dengki, entah itu apa. Izinkan hari ini Tuhan mengoreksi hati kita dengan kita membuka hati kita, selidiki aku ya Tuhan. Dan percaya ketika kita menyerah sama Tuhan, mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita, maka akan timbul kemurnian hati. Nah Bapak Ibu, orang yang murni hatinya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia, kata Mazmur 24 ayat 5. Jangan lihat berkatnya, tapi lihat di mana Tuhan membentuk setiap hati kita, dan percaya itu semua upah yang Tuhan akan berikan bagi kita. Mari hari-hari ini kita jaga kemurnian hati kita. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Karena orang yang tidak menjaga hatinya bisa kandas imannya. Dan Tuhan berkata, berbahagia orang yang menjaga hatinya bersih, murni, dan akan melihat Allah. Dan kita akan bebas menghampiri Tuhan kapan saja. Di tengah-tengah kondisi apapun, baik mungkin kita di atas, lagi jaya-jayanya, lagi baik-baiknya, jangan sombong. Jangan merasa ini semua dari kita. Dan ketika kita dibawa Tuhan dalam satu lembah, jangan marah, berontak, tetapi biarkan kita izinkan Tuhan membentuk hati kita sehingga hati kita kedapatan murni di hadapan Tuhan. Ini yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan izinkan berbicara dalam setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.